Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan ya, jadi biasakan mencuci tangan. M yang kedua memakai masker. Kemudian M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jadi anak-anak, selama pandemi ini usahakan di rumah saja ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, pembelajaran kedua. Adapun muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, IPA dan juga SPDP. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, kita akan mengetahui dahulu yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca puisi penari dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan puisi tersebut, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan mengikuti gerakan tari daerah, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Anak-anak, di sini ada contoh puisi yang berjudul Puisi Penari. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah juga ikut membaca. Puisi Penari. Karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Jadi anak-anak bisa berlatih membaca puisi seperti contoh berikut tadi ya. Kemudian puisi itu memiliki ciri-ciri. Ya, jadi puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pola bunyi atau rima. Apa itu? Rima yaitu penataan bunyi dari kata-kata yang menyusun puisi tersebut. Penataan bunyi tersebut dapat dilihat dari setiap baris dan juga diamati dari beberapa baris dalam satu bait.
Kemudian ciri yang kedua, irama atau ritme. Irama bisa diartikan sebagai pergantian keras lembut, lambat cepat, panjang pendek, atau tinggi rendahnya pengucapan dalam puisi. Yang ketiga yaitu diksi atau pemilihan kata. Puisi memiliki pemilihan kata-kata yang khas. Kata-kata dalam tidak sama dengan yang dipakai sehari-hari. Jadi kata-kata dalam puisi itu tidak sama dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kalau puisi itu biasanya menggunakan bahasa yang indah, ya, jadi berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Anak-anak, puisi itu merupakan karya seni, ya. Jadi karya seni itu dapat berupa puisi, kemudian seni lukis, ada juga seni tari, dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang seni tari. Jadi, apa itu seni tari? Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Jadi negara Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Biasanya, jika berbeda daerah, itu juga berbeda tariannya, berbeda bahasanya, ataupun juga berbeda makanannya. Sebagai contoh, itu tari daerah dari Jawa Tengah. Jadi kita ini anak-anak, kita ini tinggal di negara Indonesia, betul. Kemudian di provinsi mana? Di kepulauan mana? Kepulauan Jawa, betul. Provinsi mana? Jawa Tengah. Jadi contohnya, salah satu contoh tari daerah dari Jawa Tengah yaitu tari Serimpi. Kalian bisa melihat gambar di bawah ini, tari Serimpi. Nah, tari Serimpi ini atau tarian Jawa adalah bentuk tari dan seni yang diciptakan dari pengaruh budaya Jawa. Untuk gerakan tari Jawa biasanya teratur, tenang, dan halus. Kalian bisa melihat dalam gambar. Jadi gambar penari ini sedang menari ini tampak sekali wajahnya tenang, halus, dan juga gerakannya teratur. Biasanya tarian Jawa dihubungkan dengan budaya keraton Jawa yang anggun, halus, dan maju. Ini merupakan salah satu contoh tari daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, negara Indonesia itu negara yang sangat kaya akan keragaman budayanya. Jadi, negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan, terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Karena keragaman budaya tersebut, di dalamnya pasti terdapat keragaman tumbuhan dan juga hewan ataupun yang kita biasa sebut flora dan fauna. Nah, tumbuhan dan hewan tersebut ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini contoh tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaatnya diantara lain, nomor 1, sumber bahan pangan.
Jadi baik tumbuhan maupun hewan itu menjadi sumber bahan pangan. Hewan apa yang bisa dijadikan sumber bahan pangan? Di sini ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Kalau sapi itu kita manfaatkan apanya anak-anak? Iya, daging, betul. Kalau ayam, apakah hanya dagingnya? Apa anak-anak coba? Selain daging, kalau dari ayam kita dapat memanfaatkan apanya? Telur, betul. Itu kalau hewan. Kemudian untuk tumbuhan. Tumbuhan itu apa ada Bu yang dijadikan bahan pangan? Banyak. Contohnya sayuran, buah-buahan, dan palawija. Palawija itu apa Bu? Palawija itu seperti padi, kedelai, dan jagung. Kemudian manfaat yang kedua apa? Bahan sandang atau pakaian. Jadi pakaian yang kalian gunakan sehari-hari itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Kok tumbuhan Bu? Contohnya apa? Ya. Jadi tumbuhan untuk bahan sandang atau pakaian yaitu kapas. Kapas itu diolah sedemikian rupa menjadi kemudian benang dipintal, kemudian menjadi kain. Kain kemudian ditenun menjadi bahan baju yang kita pakai sehari-hari. Itu kalau dari tumbuhan. Nah, kalau dari hewan itu contohnya ulat sutra dan juga domba. Serat-seratnya diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, manfaat yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga. Di rumah kalian ada perabot rumah tangga yang berasal dari kayu atau tidak? Ya, ada pastinya. Contohnya apa? Almari, meja, kursi, ya kan? Tempat tidur itu berasal dari pohon jati, bisa cendana, mahoni, dan juga pinus. Itu untuk peralatan rumah tangga. Terakhir, manfaat yang keempat yaitu produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Hewan juga ada untuk obat. Apa contohnya? Kadal, kelelawar, dan juga cacing. Ini merupakan manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia, bagi kita semua. Nah, selain itu, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Jadi hayati itu dapat hidup terus atau dapat diperbarui. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan. Zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara dalam mata rantai makanan. Hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi hewan dan tumbuhan itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak jangan lupa kita harus tetap peduli terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga lingkungan
saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terapkan protokol kesehatan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.